Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Holifah Nusrulaili, NPM 1913031033. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Video ini adalah sebagai salah satu tugas pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan teori Cobb-Douglas. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas soal ini. Suatu perusahaan memiliki modal sebanyak $8 dan memperkerjakan satu karyawan, memiliki tingkat konsumsi sebesar $48 dan kuantitas dijelaskan pada persamaan Q sama dengan 4K pangkat setengah kali L pangkat seperempat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah input modal dan tenaga kerja agar terjadi biaya terendah. Pertama adalah kita harus menulis data-data apa saja nih yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, suatu perusahaan memiliki modal. Modal ini kita asumsikan, kita simbolkan menggunakan huruf K atau kapital. Kita biasanya menggunakan PK atau price capital yang berarti harga modal sebesar $8. Selanjutnya, perusahaan ini memperkerjakan satu orang karyawan. Karyawan ini disimbolkan menggunakan huruf L yaitu labor. Nah, kita tulisnya PL atau price labor yang sama dengan 1. Di sini juga diketahui tingkat konsumsi sebesar $48. Jadi kita tulis C sama dengan 48. Kuantitas dijelaskan pada persamaan Q sama dengan 4K pangkat 1/2 kali L pangkat 1/4. Nah, di sini ditanyakan nih, input modal dan tenaga kerja agar terjadi biaya terendah. Persamaannya, untuk soal yang seperti ini kita akan menggunakan persamaan MPK per PK sama dengan MPL per PL. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan. Nah, karena kita belum tahu nih nilai MPK dan MPL-nya, kita harus cari tahu dulu, yaitu dengan cara MPK sama dengan hasil turunan Q terhadap K. Jadi kita akan menurunkan persamaan Q ini, namun kita hanya merubah untuk koefisien K-nya saja. 4K pangkat 1/2 L 1/4. Ini dengan cara kita mengalihkan bilangan pangkatnya ini dengan bilangan depannya. Nah, dan juga dikurang 1. 4 dikali 1/2 kan 2, menjadi K minus 1/2 L 1/4. Nah, inilah nilai MPK-nya. Lalu kita akan mencari nilai MPL juga. MPL sama dengan hasil turunan Q terhadap hasil turunan L. Karena tadi kita sudah merubah untuk K, maka selanjutnya kita akan merubah untuk L. Menjadi 4K 1/2 L 1/4. Sama seperti tadi, kita akan mengalihkan dengan bilangan depannya. Karena sebenarnya di sini ada angka 1 dan kurang 1. Menjadi 4K pangkat 1/2 kali 1/4 L pangkat min 3/4. Nah, kita bisa coret nih 4 dan 4-nya. Sehingga menghasilkan K pangkat 1/2 L pangkat min 3/4. Nah, inilah kita sudah mendapatkan nilai MPK dan MPL. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke persamaan yang awal. Kita tulis lagi ya. MPK per PK sama dengan MPL per PL. Kita masukkan MPK-nya 2K pangkat minus 1/2 L 1/4 dibagi PK. PK-nya ini 8. Ya, 8 sama dengan MPL-nya K pangkat 1/2 dikali
L pangkat min 3/4 dibagi 1. Selanjutnya kita akan mengkalisilangkan antara dua ruas ini menjadi 8K pangkat 1/2 kali L pangkat min 3/4 sama dengan 2K min 1/2 kali L pangkat 1/4. Seperti dalam perhitungan matematika, selanjutnya kita akan merubah tempat antara K dengan K, L dengan L, pindah ruas. Menjadi 8K pangkat 1/2 dibagi 2K pangkat minus 1/2 sama dengan L pangkat 1/4 dibagi L pangkat minus 3/4. Tentunya kita akan merubah nilai pangkatnya ini agar menjadi positif, yaitu dengan cara memindahkannya ke atas. Selanjutnya ini juga sudah bisa dibagi ya, yaitu 8 dibagi 2 adalah 4. Jadinya 4K 1/2 dikali K 1/2 sama dengan L pangkat 1/4 dikali L pangkat 3/4. Hasilnya adalah 4K sama dengan L. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan akhirnya. Karena tadi di soal kita ditanyakan adalah ketika nilainya itu biayanya terendah, kita menggunakan rumus PK dikali K ditambah PL dikali L sama dengan C. PK-nya tadi 8, K-nya karena kita belum tahu nilai K berapa, kita tetap tulis K ditambah PL, PL-nya 1, ditambah L-nya adalah 4K. Kita tulis 4K sama dengan C-nya 48. 8K plus 4K sama dengan 48. 12K sama dengan 48, K sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nih hasil akhirnya untuk 1, yaitu untuk K. Selanjutnya kita cari untuk yang L sama dengan 4K kan ya. Jadi L sama dengan 4 dikali 4, L sama dengan 16. Nah, inilah hasil akhir. Jadi suatu perusahaan memiliki modal ini tadi, dan yang ditanyakan adalah berapa input modal dan tenaga kerja agar terjadi biaya terendah. Maka jawabannya adalah dibutuhkan 16 karyawan atau 16 labor dan $4 modal atau kapital agar terjadi biaya terendah. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.